Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6 bumi dan kelas 6 bulan? Bu Guru berharap semoga anak-anak tetap semangat dalam mempelajari persiapan ujian akhir sekolah daerah atau yang dikatakan dengan UASDA atau bisa juga dikatakan sebagai ujian nasional. Anak-anak, untuk penjelasan kali ini Bu Lisa akan menjelaskan materi IPA. Di sini Bu Guru ada contoh soal, beberapa contoh soal dari materi IPA yang nantinya akan Bu Guru jelaskan satu persatu di soal tersebut. Kemudian anak-anak bisa mempelajari juga kisi-kisi soal ujian yang nantinya akan diujikan pada tanggal 24. Nantinya akan Bu Guru share juga mengenai kisi-kisinya. Soal ini yang akan dijelaskan sama Bu Guru tidak jauh beda dengan kisi-kisi yang diberikan sama Bu Guru. Artinya di soal ini juga ada pada kisi-kisi kalian, karena setiap tahun itu anak-anak kisi-kisi itu hampir sama, hanya tipe soalnya itu saja yang dirubah begitu. Kemudian anak-anak, ini contoh soal yang tahun kemarin seperti ini. Nah, setelah anak-anak mengerjakan latihan soal pada Google Form yang sudah di share sama Bu Guru, kemudian anak-anak bisa mencocokkan mana jawaban anak-anak yang kurang tepat ketika mengerjakan soal tersebut begitu. Langsung kita mulai saja anak-anak. Sebelum kita memulai pembahasan pada materi pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan. Kita simak bersama-sama soal nomor 1. Di kebun terdapat lebah, lalat buah, serta pohon mangga yang sedang berbunga dan berbuah. Hubungan antar makhluk hidup yang terbentuk adalah yang A. Pohon mangga dirugikan karena penyerbukannya dibantu oleh lebah. Yang B. Lalat buah diuntungkan karena bisa menghisap nektar bunga mangga. Yang C. Pohon mangga dirugikan karena lebah merontokkan buah mangga. Yang D. Lalat buah diuntungkan karena dapat meletakkan telurnya dalam buah mangga. Ini kaitannya dengan simbiosis anak-anak. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa simbiosis itu dibagi menjadi 3 macam. Tentunya anak-anak sudah mempelajarinya di materi-materi sebelumnya, yaitu ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Pada simbiosis mutualisme itu, hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda, yang saling menguntungkan, sama-sama menguntungkan. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme, yaitu antar dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak. Artinya, dari pihak lain itu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Yang satu untung, yang satu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Yang ketiga, ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini anak-anak, hubungan antara dua makhluk hidup yang dimana yang satu itu untung dan yang satunya itu merasa dirugikan. Ini kaitannya dengan materi berikut. Nah, jawaban nomor 1 yang tepat itu adalah lalat buah diuntungkan karena dapat meletakkan telurnya dalam buah mangga. Nomor 1 yang tepat adalah yang D. Nah, kemudian anak-anak, kita ke soal nomor 2.
Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel tumbuhan, ada cara beradaptasinya, dan ada fungsinya. Tumbuhan mawar beradaptasinya dengan cara daunnya berupa duri. Kemudian fungsinya dengan menarik serangga. Jelas ini tidak tepat ya anak-anak, karena fungsinya dari menarik serangga itu adalah termasuk dari contoh tumbuhan Venus atau kantong semar. Venus dan kantong semar. Kemudian yang nomor 1 tidak tepat. Yang nomor 2, teratai dengan cara adaptasinya daun besar dan lebar dengan fungsinya mempercepat penguapan. Ini tepat, kita tahan dulu yang nomor 2. Yang nomor 3, mahoni dengan cara menggugurkan daunnya saat kemarau yang berfungsi sebagai mengurangi penguapan. Ini tepat ya. Cara adaptasi tumbuhan mahoni ini sama dengan tumbuhan jati, yaitu dengan menggugurkan daunnya. Kemudian yang keempat, yaitu kaktus dengan cara beradaptasi memiliki duri di batangnya. Nah, kemudian fungsinya mengurangi penguapan. Kalau fungsinya ini tepat, tapi kalau cara beradaptasinya di sini dijelaskan memiliki duri di batang. Padahal anak-anak, duri pada kaktus itu merupakan daun yang berfungsi sebagai penguapan. Jadi yang di sini yang kurang tepat. Nah, dari pasangan yang tepat antara nama tumbuhan, cara beradaptasi dan fungsinya yaitu nomor 2 dan nomor 3. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kegiatan pertanian maupun perkebunan biasanya menggunakan beberapa bahan kimia untuk menunjang hasil panen. Bahan kimia tersebut diantaranya pestisida dan pupuk kimia. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan berpotensi mencemari tanah dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut adalah, di sini Bu Guru langsung menjelaskan jawabannya adalah yang tepat C. Coba kita perhatikan yang C. Mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik dan pestisida kimia dengan pestisida dari makhluk hidup. Perlu diketahui anak-anak, pupuk organik dan pestisida itu berasal dari bahan-bahan alami. Nah, maka dari itu pada kegiatan pertanian lebih baik supaya tidak mencemari lingkungan di daerah pertanian, bahwa maka pupuk kimia sebaiknya diganti dengan pupuk organik dan pestisida yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian buku lanjutkan di soal nomor 4. Di soal nomor 4, kita menjelaskan mengenai rantai makanan. Pada rantai makanan, anak-anak, nah di soal tersebut ini, jagung berperan sebagai produsennya. Kemudian ada konsumen 1, ada konsumen 2, ya, dalam rantai makanan itu anak-anak ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada, kalau dilanjutkan ada konsumen 3, kemudian ada yang terakhir ada pengurai atau decomposer. Nah, pada makhluk hidup yang tepat untuk melengkapi nomor 1, nomor 2, dan 3 pada rantai makanan tersebut adalah, kita lihat jagung dimakan oleh tikus. Ini ya, jagung dimakan oleh belalang. Kemudian yang nomor 1, jagung yang paling tepat ini dimakan oleh ulat. Apakah bisa jagung dimakan oleh ayam? Bisa. Nah, coba kita lihat yang dimakan oleh ulat dulu, karena opsi A, B, C ini ulat ya. Nah, kemudian ulat nantinya akan dimakan oleh katak. Tikus dimakan oleh katak, belalang juga dimakan oleh katak. Kemudian katak nantinya akan dimakan oleh ular. Nah, ini ya. Ini ular semuanya, yang konsumen 2 ular semua. Jadi kita melihat A, B, C ini semuanya ular. Kita tahan dulu. Kemudian selanjutnya ular dan katak nantinya akan dimakan oleh, jelasnya, burung elang. Nah, di sini yang tepat yaitu ulat, ular, dan burung elang. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang B. Yang B ini ya,
Oh maaf anak-anak, yang C ini ular ternyata. Kurang tepat, sebenarnya jagung kalau dimakan ayam ini bisa. Benar. Nah, kemudian katak dimakan dengan ular ini bisa, yang D ya. Kemudian ular apakah dimakan oleh burung merpati? Nah, yang tidak tepat yang ini, yang poin 3 ini. Jawabannya ini yang B. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 5. Ekosistem di suatu daerah memiliki curah hujan yang sangat rendah, perubahan suhu yang ekstrim, sumber air cukup jauh, jarang ditemukan rerumputan dan kondisi tanah yang gersang dan tandus. Berdasarkan kemampuan adaptasinya, jenis hewan dan tumbuhan yang mampu bertahan pada lingkungan tersebut adalah, nah di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu daerahnya gersang dan tandus. Kata kunci yang kedua adalah sumber air yang cukup jauh. Nah, langsung saja. Di sini ada pilihannya, langsung kita lihat ada unta dan kaktus. Yang tepat adalah yang D, ini ya. Karena sama-sama dia hidup di daerah gurun dan jangkauan airnya juga sangat jauh. Kemudian kita ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. Mengurangi penguapan mobil pribadi, menggunakan energi selain bahan bakar fosil, menanam banyak pohon di lingkungan sekitar, merajin membakar sampah yang menumpuk, menggunakan kayu bakar untuk memasak. Nah, upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan ditunjukkan oleh nomor, kita lihat ya, mengurangi penggunaan mobil pribadi, ini tepat, nomor 1. Menggunakan energi selain bahan bakar fosil, benar ya. Perlu diketahui anak-anak, sumber daya alam yang mengandung bahan bakar fosil itu adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon. Artinya di sini hidrokarbon itu seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, bahan bakar fosil sendiri ini anak-anak terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari organisme yang mati selama ratusan juta tahun. Nah, ini bisa digunakan, ini sangat membantu dalam mengendalikan pencemaran. Kemudian menanam pohon di lingkungan sekitar. Ini juga tepat. Rajin membakar sampah yang menumpuk, menggunakan kayu bakar untuk memasak. Yang paling tepat adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 7, perhatikan tabel berikut ini. Nah, anak-anak kita perhatikan tabel berikut ini, ada nama hewan dan cara adaptasinya. Beruang kutub. Langsung saja kita cocokkan ya anak-anak ya. Beruang kutub ini ada pilihannya di sini. Cara adaptasi pada beruang kutub yaitu dengan memiliki rambut yang tebal. Nah, ini 1C tepat. Kemudian di sini ada cumi-cumi. Cumi-cumi di sini mengeluarkan tinta. Kemudian yang nomor 3 ini semuanya ada pasangannya sendiri anak-anak. Kita tinggal menyocokkan saja. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang D. Coba ya, kita perhatikan yang nomor 1, yang C ini benar ya. Beruang kutub itu memiliki rambut yang tebal. Kemudian ini harus teliti anak-anak. Kemudian 3D, kalajengking. Kita lihat dulu yang nomor 3. Kalajengking dengan cara mengeluarkan racun dan cara menyengat. Kemudian 5B, kumbang. Kumbang itu pura-pura mati. Kemudian yang 6, landak. Landak memiliki kulit yang berduri. Tepat ya ini anak-anak ya. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjutkan soal yang nomor 8. Soal nomor 8. Limbah hasil pabrik yang tidak diolah terlebih dahulu lalu dibuang langsung ke sungai seperti pada gambar akan mengakibatkan, ini mudah sekali anak-anak, akan mengakibatkan jawabannya yang C. Air sungai akan tercemar dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya akan mati. Jelas ya. Kita ke soal nomor 9. Ini ada bagian-bagian dari bunga sempurna.
Nah, bagian-bagian fungsi bagian tumbuhan yang ditunjukkan pada gambar X. Nah, pada gambar X ini adalah termasuk mahkota. Mahkota fungsinya menarik kumbang untuk membantu penyerbukan. Nah, sekarang kita mempelajari bagian-bagian bunga anak-anak. Yang paling atas ini bernama, nah ini ya, yang paling atas ini ada namanya putik. Oh, kita lihat yang dari yang paling bawah. Ini ada tangkai bunga. Kemudian anak-anak, kemudian ada di sini ada namanya dasar bunga. Di sini ya, sebelum ke mahkotanya itu ada dasar bunga. Kemudian di sini ada kelopaknya. Nah, kemudian ada kepala sari dan benang sari. Ada kepala sari dan benang sari ini anak-anak ya. Nah, di sini ada kepala sari dan ada benang sarinya. Nah, ini karena gambarnya tidak berwarna anak-anak, jadi lebih sulit ya kita untuk mempelajari anak-anak. Nanti bisa melihat sendiri bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Nah, ini kebetulan di soal ini yang jelas adalah mahkotanya yang terlihat ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan di soal yang nomor 10. Di soal nomor 10, perhatikan daur hidup hewan pada gambar berikut. Tahapan yang tepat untuk daur hidup nomor 4 serta hewan lain yang mengalaminya adalah, di sini juga tidak tertulis ya nomor 4 ini ya. Bu guru juga tidak kelihatan ini sepertinya. Tahapan yang paling tepat itu adalah pupa, kupu-kupu, dan lalat karena ini termasuk contoh metamorfosis sempurna. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Ini tadi yang A. Nah, ini sampai nomor 10 dulu anak-anak, nanti akan Bu Guru jelaskan nomor 11 sampai selanjutnya di link yang berikutnya.